Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ini dalam rangka belajar bersama, thalabul ilm, beribadah dengan menuntut ilmu ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk kita bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga dicatat sebagai amal soleh kita dan pemberat timbangan amal kita nanti yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita dari kitab Tajdidul Iman ini alhamdulillah terkait dengan hal-hal yang dapat menambah keimanan. Sampun kita waos sareng-sareng ingkang disebutaken kali Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala niki sampun kita waos sareng-sareng ingkang beliau sebutkan ada 7, dan alhamdulillah sudah kita kaji semuanya. Dan sak mangke niki kita berada di bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini berbeda kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados nggodhoe tenggene manungsa niku mboten saged maksimal. Keranten kaum muslimin mereka berpuasa. Dados mboten saged maksimal, terbelenggu. Nah, ketika di bulan Syawal, ketika sudah tanggal 1 Syawal, sampun bebas malih, leluasa malih menggoda manusia dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu rawan sekali keimanan kita untuk berkurang niku rawan. Keranten napa? Godai setan niku wau ingkang kuat, baik setan berupa jin maupun berupa manusia. Nah temriki niki sangat penting sekali untuk menjaga keimanan kita, nggih, ngaos sareng-sareng hal-hal yang dapat menguatkan keimanan kita, yang dapat meningkatkan keimanan kita, ingkang disebutaken kalian Syekh dan sampun kita waos sareng-sareng inggih punika nomor setunggal ta'allumul ilmi syar'i, belajar ilmu agama sareng-sareng kados dalu punika. Kemudian nopo malih ma'rifatu asma'il husna wa sifatihil ula, mempelajari nama-nama Allah yang indah, kemudian sifat-sifat Allah yang mulia, dan efek sampingnya dalam kehidupan kita tadabburi niku nggih saged nguwataken keimanan. Kemudian yang ketiga inggih punika merenungi, membaca dan merenungi sirah nabawiyah, perjalanan hidup Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingkang nomor sekawan ma'rifatu mahasiniddin al-islami, inggih punika mempelajari dan mentadaburi bagusnya aturan syariat agama Islam punika, indahnya ajaran agama Islam punika, rinci sangat dalam hal pernikahan sampun diatur sangat, dalam hal kebersihan sesuci dan macam-macamnya itu pun sampun diatur rinci, sampai masalah istinja gitu atur kalian Islam niki. Saking indahnya Islam, ketika seseorang memikirkan indahnya Islam maka temriki saged menguatkan keimanan. Kemudian yang kelima inggih punika qiraatu siratis salafis saleh, membaca dan merenungi kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in nggih. Kemudian bagaimana mereka dalam kehidupannya ketika bermuamalah dengan yang lainnya. Kemudian ibadahnya, zuhudnya seperti apa, tawakalnya kepada Allah seperti apa. Kemudian yang keenam inggih punika ta'ammul fi ayatillahil kauniyah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Nggih, ingkang wonten alam semesta punika ditadabburi yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala niki nggih saged menambahi keimanan. Ingkang angka 7 inggih punika taatullah wa imtisalu amrih, melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah niki nggih saged menambahi keimanan. Kemudian sak mangke niki yang akan kita bahas
inggih punika hal-hal yang menyebabkan keimanan seseorang niku turun. Bahkan hal-hal yang dapat menyebabkan keimanan seseorang niku lepas, tercabut sampai seakar-akarnya, nggih jangan sampai, naudzubillah. Nah, temriki beliau sebutkan ada dua hal secara global. Yang pertama inggih punika sebab-sebab internal, dan yang kedua inggih punika sebab-sebab eksternal. Yang pertama yang kita bahas sebab-sebab internal yang ada pada diri seseorang. Wonten perkawis-perkawis ingkang nyebabaken keimanane seseorang niku turun dari dirinya sendiri. Wonten ten piyambakipun, wonten ten jiwanipun, atinipun pada diri seseorang itu. Yang pertama nopo? Yang pertama inggih punika al-jahlu. Al-jahlu niki inggih punika kebodohan. Nah, al-jahlu niki saged menyebabkan keimanan seseorang niku turun. Dan juga karena sebab seseorang niku mboten ngertos, bisa jadi perkataannya, omongane niku ternyata omongan ingkang boten sae, menyebabkan keimanannya turun. Dan bisa jadi karena kebodohan seseorang berbicara, perkataannya ternyata perkataan kufur. Saged juga perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan, saged juga. Lah temriki terus Syekh beliau mengatakan wa hada ahammul asbabid dakhiliyah, dan ini adalah perkawis ingkang saged nyebabaken turune keimanan nggih yang ada pada diri seseorang, yang sangat-sangat berpengaruh sekali di dalam menurunkan keimanan seseorang. Nah, temriki sebab boten ngertos seseorang bertindak, berbicara, ternyata tindakannya niku tindakan ingkang dibendu kali Allah, dimurkai kalian Allah. Sebab boten ngertos berkata suatu perkataan, ternyata perkataan niki menyebabkan Allah murka. Karena sebab boten ngertos seseorang itu bersikukuh pada pendapatnya yang menyeleweng, pada pemikirannya yang menyimpang, keranten boten ngertos karena sebab al-jahal, kebodohan niku. Oleh karenanya kata sangat ayat-ayat Al-Quran ingkang menunjukkan bahwasane sebab-sebab kaume para rasul, para nabi riyin kenging nopo kok menyekutukan Allah, kenging nopo kok diajak untuk beriman kepada Allah, kok mboten purun niku keranten sebabe nopo? Al-jahal. Di antara mereka ingkang sampun beriman, sampun mengikuti petunjuke salah seorang rasul, itu pun terkadang kata-katanya pun kata-kata kufur yang terlontar. Keranten apa? Karena sebab kebodohan. Disebutaken wonten surat Al-A'raf ayat 138. Allah berfirman, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Niki tiang-tiang Bani Israel ketika sampun dibebasaken kalian Nabi Musa saking tahanane Fir'aun, mereka sudah bebas, kemudian derek Nabi Musa, kemudian dikejar kalian Fir'aun. Setelah di depan Laut Merah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam.
untuk memukulkan tongkatnya kengken usaha kemawon. Tiyang niku digengken usaha kemawon, usaha ingkang diperbolehkan dalam syariat. Kengken mukulaken mawon. Adapun hasil niku diserahkan tenggene Allah. Padahal namung mukul tongkat kemawon, Allah Subhanahu wa taala membelahkan laut menjadi dua sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dari Bani Israel bisa lewat nyebrang laut niku wau. Ketika sudah selamat saking kejarannya Fir'aun dan Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, maka mereka yang baru saja mengikuti Nabi Musa, dereng diajarakan ilmu syar'i, ketika mereka berjalan kalian Nabi Musa mendapati tiang-tiang penyembah-penyembah berhala-berhala, Tuhane kok kuwatah patung-patung ngoten niku lho bejo tenggene Nabi Musa. Bani Israel niku, ya Musa, he Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, bikinkan wahai Musa untuk kami Tuhan-Tuhan seperti mana Tuhan-Tuhan mereka, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Jawaban Nabi Musa pripun? Jawaban Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Beliau mengatakan, innakum sesungguhnya kalian qaumun tajhalun, yaitu satu kaum yang bodoh, yang belum memiliki ilmu, tidak mengerti. Padahal perkataan yang dia katakan niku napa? Perkataan kufur, perkataan syirik, minta dibikinkan Tuhan-Tuhan seperti halnya Tuhan-Tuhan yang orang-orang kaum musyrikin sembah. Nah temriki kata-kata kufur niku wau sebabnya napa? Sebabnya kebodohan. Oleh karenanya mari kita itu belajar nggih, sareng-sareng belajar ilmu agama nggih, supados saged nambahi keimanan, menguatkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga karena kebodohan pula seseorang bisa terjatuh pada melakukan dosa-dosa besar. Terkadang tiang niku mboten ngertos hukume, mboten ngertos kalau zina itu haram, sumerap. Kalau korupsi niku haram, sumerap. Tapi keranten mboten ngertos akibate. Akibat daripada dosa yang dia lakukan itu seperti apa akibatnya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti dia tidak tahu, sehingga dia meremehkan dosa tersebut, melakukan zina naudzubillah, ataupun korupsi, ataupun mendolimi yang lainnya. Keranten apa? Keranten kebodohan, boten ngertos akibate dari perilakunya tersebut. Sebagaimana disebutakan dalam surat An-Naml ayat 54 sampai 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Niki kaum Nabi Lut. Nabi Lut beliau mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahisha, mengapa kamu melakukan perbuatan yang keji, wa antum tubsirun, sedangkan kalian itu mengetahui, tahu betul kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, mengapa kalian mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat, melampiaskan syahwate tenggene lawan boten lawan jenis kepada yang sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki nggih kados bahasa sak mangke niku napa? LGBT. Lah temriki Nabi Lut bejo
Wicanten ten gene kaume. Kenapa kamu melampiaskan syahwatmu kepada sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, min dunin nisa, bukan kepada seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah. Bal antum qaumun tajhalun. Di akhir pun Nabi Lut mengatakan, kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti akibat daripada perbuatan tersebut seperti apa. Akibatnya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan bumi yang ditempati oleh orang-orang yang melakukan perbuatan keji tersebut. Yang atas ditaruh di bawah dan yang bawah ditaruh di atas, sehingga mereka semuanya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, meskipun dia mengerti perbuatan itu haram, ngerti, tapi kok ngelampai, niku nggih termasuk tiang jahil. Jahil temriki napa? Jahil karena tidak mengerti akibatnya apa. Kalau orang itu makrifatnya dalam hatinya, perbuatan itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka misalnya, dan juga akibat-akibat yang lain di dunia maupun di akhirat, tentunya dia akan meninggalkan hal itu. Dados kebutuhan mriki wonten bertingkat-tingkat. Bisa jadi seseorang niku mboten ngertos keranten, tidak ada ilmu sama sekali. Kemudian di sana juga ada yang ngerti, ilmunya tahu, tapi kok mboten ngelampai, berarti niku jahil dari sisi nopo? Dari sisi makrifat hatinya terhadap akibat daripada perbuatannya tersebut. Nah, niki sebab nopo? Sebab kejahilan. Kemudian juga karena sebab kejahilan seseorang terjatuh pada kesyirikan, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 64. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Ibrahim, katakan kepada kaummu, afa ghairallah, apakah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'muruni, kalian memerintahkan kepadaku, a'budu, agar aku menyembahnya? Apakah kalian menyuruh aku menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyuhal jahilun, niki Allah engkang ngengken Nabi Ibrahim dengan perkataan ini, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang tidak mengerti, tidak memiliki ilmu. Disukani ilmu boten purun, disukani ilmu merasa wis pinter, disukani ilmu ditolak, menuruti boten cocok kali nenek moyangi. Akhirnya tetap di atas kejahilan seperti itu dan menyekutukan Allah, bahkan menyuruh nabine Allah, menyuruh rasule Allah. Untuk apa? Untuk menyembah selain Allah, malah minteri nabine Allah Subhanahu wa ta'ala, minteri utusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, temriki niki disebut dengan jahlul murakkab. Pun boten ngerti, tapi boten ngertos nek awake boten ngerti, bahkan merasa pinter dibandingkan Nabi Ibrahim. Ngengken Nabi Ibrahim menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengatakan kepada mereka, ayyuhal jahilun, dipanggil dengan wahai orang-orang bodoh. Keranten niku wau, jahalnya jahal murakkab, keranten boten purun belajar ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fal jahru ra'sudda, kebodohan niku inti daripada penyakit, wa asasul musibah, dan dasar daripada suatu musibah, pondasi musibah yang besar inggih punika napa?
kebodohan niku wau. Fa indama yajhalul abdu dinallah, ketika seorang hamba niku boten ngertos tentang ajarane agamane Allah, wa ma yuqarribu ilaihi, dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah boten ngertos, pripun carane boten ngertos, yansya'u an dzalika fi'lul ma'asi, maka tumbuhlah temriku perbuatan-perbuatan maksiat, walinhiraf, dan juga perbuatan penyelewengan, al-bayyin, yang jelas, an dinillah, saking agamane Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama niku fardu wajib bagi setiap muslim. Muslimah nggih wajib sami masuk pada kata-kata setiap muslim temriki. Keranten kebodohan niku wau bahaya, nggih, merugikan diri seseorang. Temrikilah disabdakan kali Kanjeng Nabi SAW keutamaan tiyang ingkang menuntut ilmu syar'i. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan bagi diri seseorang, yufaqihu fiddin, dipahamkan dia terhadap urusan agamanya dia, dipahamkan urusan masalah sholat, kewajibane nopo mawon, paham sumerap dan juga dilampahi. Berarti tiang niku wau diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dipahamkan terhadap perkara agamanya, nggih awale nggih berangkat dari semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Setelah tahu kemudian diamalkan dalam kehidupan. Niki perkawis ingkang pertama yang bisa menyebabkan keimanan seseorang niku turun, bahkan bisa jadi copot keimanan tersebut karena nopo? Al-jahlu, kebodohan. Kemudian yang kedua, al-ghaflatu. Perkawis ingkang nomor kali ingkang saged menyebabkan keimanan seseorang niku turun selain al-jahlu niku wau, selain kebodohan niku wau, ingkang nomor kali inggih punika al-ghaflatu. Ghaflah niku lengah, lupa, lali, terlena dengan kesibukan dunia, lupa akan tujuan daripada hidup, lupa kalian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia di dunia ini tujuannya untuk apa. Allah menciptakan kita semuanya di dunia ini adalah untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-ghaflah niki tiang ingkang terlena, dia sibuk memikirkan kehidupan dunia, supeh kali akhirat, supeh kali Allah Subhanahu wa ta'ala, supeh ngelampai sholat gangsal wedal, supeh ngelampai poso Ramadan, supeh ngelampai ketaatan-ketaatan beribadah kepada Allah, supeh keranten disibukkan kalian urusan dunia. Dan al-ghaflah, terlena, lupa, lengah niki saged menyebabkan keimanan seseorang itu turun. Kalau meninggalkan kewajiban berarti turunnya niku wau sesuai dengan nopo ingkang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan kewajiban sholat 5 waktu, drastis niku turune. Kalau yang ditinggalkan itu sholat sunnah, maka tentunya berkurangnya itu pun ya sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan itu sholat sunnah, maka tidak seberapa turunnya. Tapi kalau dia melakukan sholat sunnah
selain sholat wajib bertambah keimananipun. Di sini musannif penulis kitab niki beliau mengatakan fa idza ghafalal insan, ketika seseorang niku lali, lupa, amma khuliqalah, lupa terhadap tujuan diciptakannya dia di dunia ini, dha'ifa imanuh, maka imannya pun lemah. Artinya hal tersebut menyebabkan imannya niku lemah. Kemudian beliau mengatakan wallahu dammal ghafla fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala telah mencelah al-ghaflah, lengah, terlena dalam kitabnya. Beliau menyebutkan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan manusia, terus Allah, an ayatina, dari ayat-ayatku, baik ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, la ghafilun, sungguh mereka itu melupakannya, terlena, dilupakan ngoten mawon. Padahal kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita banyak sekali sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga di luar diri kita banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Namun orang yang ghaflah, orang yang terlena dengan kehidupan dunia tidak bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Tidak bisa menyebabkan hal itu bertambah keimanannya, boten. Apa yang diburu, apa yang dikejar, apa yang dipikirkan, inggih punika kehidupan dunia semata yang fana. Itu yang dipikirkan. Pikirannya sibuk dengan kehidupan permasalahan-permasalahan duniawi. Mbuh tentang kali keluargane, kali tonggone, kali kancane di tempat kerja, ataupun ya di lingkungannya, permasalahan-permasalahan dunia kemawon ingkang dipikirkan sehingga dia ghaflah, lupa dengan berzikir kepada Allah, lupa dengan mendekatkan diri kepada Allah, lupa dengan ibadah. Ada juga yang ghaflahnya itu sangat-sangat sekali sampai melupakan sedanten kewajiban-kewajiban ingkang diwajibaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten buru dunya, buru numpuk-numpuk dunya, sehingga salate nggih boten dilampahi, nggih boten diurus, keranten ghaflah niku wau. Nah temriki kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Mereka kebanyakan manusia niku hanya mengetahui dhahiram minal hayatid dunya, yang lahir-lahir mawon, engkang dohir-dohir mawon, engkang nampak-nampak mawon dalam kehidupan dunia. Itu yang diketahui. Nggih. Baju saya, kendaraan saya, rumah saya, mobil mewah, nggih. Yang kelihatan oleh dia itu pangkat jabatan, gitu. Itu yang dilihat, dan itu yang kebanyakan yang dikejar. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Makan enak, nggih. Uripe nggih penak, nggih. Kemudian fasilitas dunia itu sudah cemepak, sedanten sampun siap. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Niku ingkang menjadi tujuan utama dalam kehidupan mereka, kebanyakan manusia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap kehidupan akhirat lupa, terlena. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat, sahabat Kanjeng Nabi waktu hidup bersama Rasulullah riyen, masalah makan, masalah kehidupan sehari-hari, makan niku mboten begitu menjadi suatu hal
yang sangat-sangat dipentingkan. Kalau kita melihat mereka dalam kehidupan sehari-hari, nggih keranten kehidupannya sederhana sangat. Dados sehari niku terkadang nggih kantuk makanan hanya berupa kurma, bisa jadi sehari itu tidak mendapatkan makanan. Nggih. Sampai nate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit waktu perang Khandaq, para sahabat dan Kanjeng Nabi niku dalam keadaan hidupnya sangat-sangat sederhana, dan makanan waktu itu juga tidak seperti di zaman kita yang banyak sekali. Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar, beliau menggali parit bersama para sahabat. Ketika ada di antara para sahabat yang tidak bisa memecahkan batu yang ada di parit, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, ya saya yang turun, saya yang akan memecahkan. Dipukul kalian Kanjeng Nabi dengan besi, kemudian pecah, dipukul lagi sampai hancur. Ketika mukul, kelihatan di perut Kanjeng Nabi niku wau wonten watu diikat kalian Kanjeng Nabi untuk menahan rasa lapar. Subhanallah. Kalau kita lihat generasi terbaik, mereka keadaannya seperti itu, diuji dengan musuh pula. Kemudian Jabir bin Abdullah pun akhirnya pulang, pergi ke rumahnya, mengatakan kepada istrinya, kamu punya makanan apa? Akhirnya kata istrinya, kita punya satu sok gandum, satu sok gandum saja. Kemudian punya satu ekor unta yang masih kecil. Akhirnya untanya disembelih, gandumnya digiling, dimasak, kemudian ngundang Kanjeng Nabi SAW. Ketika ngundang Kanjeng Nabi, pingine ngundang Kanjeng Nabi kemawon kalih tiang-tiang ingkang kedhik, ingkang dekat dengan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi SAW mengajak sedanten, nggih, sing gale parit niku wau diajak sedanten ngene Jabir bin Abdullah. Meskipun makanan sedikit, ada kebersamaan di situ. Luar biasa. Kalau kita lihat, ternyata mereka betul-betul mengutamakan kehidupan akhirat. Namun mereka juga tidak melupakan mengambil bagian daripada kehidupan dunia. Makanan yang sedikit ternyata dengan doa, perantara doa Rasulullah SAW, akhirnya makanan yang sedikit itu pun cukup dimakan oleh orang banyak itu tadi, dan juga mereka pun merasakan kenyang. Keranten tiyang ingkang biasa lapar niku nedane mboten kata biasa, kedik pun sampun warak, sampung kenyang. Nah, kalau kita melihat kehidupan para sahabat riyen, betapa betul-betul mereka itu mementingkan kehidupan akhirat betul-betul, tapi tidak melupakan kehidupan dunia pula. Kemudian ingkang nomor 3, di antara perkawis-perkawis ingkang saged mengurangi keimanan seseorang dari diri seseorang, inggih punika al-i'radu. I'rad niku napa? Melengos. I'rad niku napa? Berpaling, boten purun menerima, boten purun mirengaken, boten purun menerima apa-apa yang datang dari Allah, kemudian apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan qala Allah taala dalam surat As-Sajdah ayat 22. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha wa man adlamu." Dan tidak ada orang yang paling zalim dari orang yang ketika disebutkan firman-firman Allah, ketika diingatkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
summa a'rada anha, namun kemudian dia melengos, dia menolaknya, dia berpaling dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kita, kata Allah, akan membalas orang-orang yang pendosa, kata Allah. Dikatakan pendosa karena ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan oleh para nabi, para rasul agar supaya beriman, diingatkan bahwasanya menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk menyembah Allah tapi ternyata melengos, tidak mau beriman. Maka di sini Allah mengatakan, aku akan membalas orang-orang yang pendosa, al-mujrimun. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpaling. Oleh karenanya hendaknya kita ketika kita belajar nopo mawon ingkang saking Al-Qur'an, nopo ingkang saking hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama inggih punika kita terima, kita imani. Kemudian adapun mampu dan tidak mampu mengamalkannya, maka itu tergantung pada diri masing-masing. Jangan sampai kita itu menolaknya. Kalau kita menolak, dikhawatirkan niku wau berbahaya bagi keimanan kita. Wong niku ayat Al-Qur'an kok ditolak. Adapun menerimanya, yo tapi aku gurung mampu. Lah niku beda malih. Ngoten. Empun ngantos i'rad, empun ngantos berpaling dari nopo ingkang disyariataken oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fala yambaghi temriki boten pantes, boten sae li abdin bagi seorang hamba indama yasma'u kalam Allah, ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au yasma'u hadis Rasulillah, atau mendengarkan hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yu'rida anhu, kemudian berpaling dari firman Allah, berpaling dari hadis Kanjeng Nabi SAW. Balil wajibu, akan tetapi yang wajib an yuqbila ala ta'atih, yaitu menerima dan mentaati. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Wamtisalihi wattiba'ihi, melaksanakan nopo ingkang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, nopo ingkang diperintahkan Kanjeng Nabi SAW, wattiba'ihi, dan mengikutinya. Kemudian beliau menyebutkan satu cerita niki saking pundi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkang diriwayataken kali Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Pernah pada suatu hari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lenggah ten majelis taklim. Jazakallahu khair, barakallahu fiik nggih. Ten masjid Kanjeng Nabi mriku, Masjid Nabawi. Beliau duduk bersama para sahabate. Waktu niku Kanjeng Nabi SAW menyampaikan materi-materinya, inggih punika hadis-hadisipun disampaikan ten kene para sahabat ingkang wonten majelis taklim niku. Kemudian Kanjeng Nabi melihat dari kejauhan wonten tiang tiga. Tiang tiga niki berangkat berjalan menuju ten kene majelis Kanjeng Nabi, ten masjid Kanjeng Nabi. Mantun ngoten, yang satunya mendapati tempat wonten tempat kosong, akhirnya melebet lenggah ten tempat kosong ingkang wonten majelis niku wau. Yang satunya malu,
isin nggih tiyang kata soale akhire isin lunggune wonten mburi piyambak. Yang satunya setunggale malih napa ternyata berpaling boten purun ketika meningali wonten majelis Kanjeng Nabi, majelis taklim ngoten, beliau berpaling boten purun, duduk boten purun, pergi benci terhadap majelis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun di akhir majelisnya beliau mengabarkan kepada para sahabat ingkang wonten majelis ini pun, ala ukhbirukum anin nafari salasah, maukah kalian saya kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang aku lihat barusan saja. Mereka para sahabat pun mengatakan mau ya Rasulullah. Kanjeng Nabi melanjutkan malih, amma ahaduhum fa'awa ilallah, adapun salah satu daripada mereka, salah satu dari 3 orang tersebut mendapati tempat kosong di majelisku, kemudian akhirnya dia pun masuk dan duduk. Fa'awa ilallah fa'awahullah, terus Kanjeng Nabi, dia mendapati tempat dan dia tempati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan terhadap dia. Fa'awahullah, Allah memberikan tempat, memberikan naungan buat dia. Wa ammal akhar, adapun yang lain, adapun yang laki-laki yang lain yang satunya, fastahyahullahu min, dia malu-malu ketika menghadiri majelis taklim tersebut sehingga dia duduk di belakang keranten isin, maka Allah pun malu mengadab dia, malu mengadab dia keranten dia hadir di majelis taklim tersebut, majelis taklimnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi, wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradallahu an, adapun orang yang ketiga dia berpaling, melengos, benci dengan majelis taklim, musuhi majelis taklim, boten suka. Bahkan syurahul hadis mengatakan niki tiyang munafik. Dia munafik, benci dengan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, temriki berpaling dari firman Allah, berpaling dari hadis Kanjeng Nabi niki saged mengurangi keimanan seseorang. Kalau berpaling secara keseluruhan ataupun berpaling dari ayat firman Allah niki bahaya. Dikhawatirkan orang tersebut tidak beriman dengan ayat dari ayat Al-Quran, dikhawatirkan dia kafir, keluar dari agama Islam, copot imane, niki bahaya. Oleh karenanya ketika kita mendengarkan firman Allah ataupun mendengarkan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh seseorang, maka di sini jangan sampai kita tolak. Kalau memang hadisnya itu sahih dan hasan dan pengertiannya pun sesuai dengan ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menolak sebagian hadis, sebagian syariat, nggih. Kalau memang itu adalah bagian daripada syariat, bisa jadi keimanan kita turun ataupun bisa jadi keimanan kita itu lepas. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita yang ada di hati kita, kemudian mengokohkannya, dan hendaknya marilah kita jauhi sebab-sebab ingkang saged menurunkan keimanan niku wau. Inggih punika kebutuhan ingkang pertama, monggo kita belajar ilmu agama sareng-sareng. Kemudian al-ghaflah, lengah, ampun ngantos tertipu dengan kehidupan dunia, kemudian lupa akan kehidupan akhirat. Kemudian al-i'rad, berpaling dari ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sakmanten ingkang saged kula aturaken, mohon maaf atas segala kekurangan. Nggih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.